Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini berarti jawabannya siapa nih Pak? Siapa yang menentukan kebutuhan batubara nasional, yang memastikan batubara tersedia dan memastikan batubara yang tersedia itu kualitasnya sesuai dengan kebutuhan pembangkit. Itu semua tanggung jawab PLN kah? Pertama PLN kan akan mengeluarkan kebutuhannya seperti apa, ya. Lalu Kementerian SDM ini kan secara umum kan batubara ini kan terdiri berbagai macam. Ada ya, kan kita nggak bisa pastikan, kamu produksi ini ya. Iya. Lah barangnya yang ada kan di lapangan itu. Oke. Kembali lagi ke Pak soal rantai pasok listrik. Saya ingin tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam rantai ini. Karena kemarin kan kita menyaksikan statement-statement itu keluar pertama dari SDM, kemudian ada dari PLN. Kita juga bertanya-tanya pada perusahaan tambang. Kita juga bertanya sebenarnya regulatornya siapa di sini. Kalau menurut Anda siapa nih? Ada 3 yang akan terlibat. Yang pertama, regulator sudah pasti Kementerian SDM. Regulator terkait dengan ini akan memastikan 2 hal. Yang pertama, memberikan RKB, kemudian yang kedua memberikan alokasi untuk DMO. Oke. Nah, lalu kemudian dari sini ada yang namanya PLN sebagai user. PLN sebagai user adalah memastikan bahwa kuota yang mereka sudah dapat secara total tersebut dapat mereka rumuskan, mereka detilkan menjadi kontrak. Karena bagaimanapun juga yang pihak ketiga ini adalah para perusahaan-perusahaan tambang. Mereka ini adalah entitas bisnis. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang memang ingat bekerja ini kan mencari profit. Nah, tetapi mereka diatur, kita atur dengan yang namanya DMO, dengan yang namanya DPO. Nah, lalu kemudian PLN dari yang sudah ada ini mereka harus mampu melakukan kontrak-kontrak pembelian dan melakukan manajemen supply chain terkait dengan kapan tongkang datang, kapan membeli, kapan masuk, ya, kemudian berapa jenis kalori yang dibutuhkan. Ini kan bagian daripada itu semua, supply chain, ya, bagian daripada tata kelola. Nah, tetapi peristiwa pada hari ini ada satu ketimpangan. Ternyata ada faktor global, misalkan karena harga yang tinggi tersebut, ya, sehingga menyebabkan mungkin ada yang menunda mengirim kepada PLN. Nah, jadi saya pikir pelajaran pada hari ini adalah PLN harus sering-sering berkomunikasi dengan Kementerian SDM terkait dengan apa yang mereka jalani. Jangan kemudian kalau Dirjen bilang ke saya, airnya udah sampai kerongkongan, bukan sampai hidung, udah sampai kerongkongan, udah hampir kelelep baru ngasih tahu. Jadi kira-kira kalau masalahnya udah kira-kira udah sedada pun udah boleh ngasih tahu lah, kira-kira berkomunikasi. Saya pikir sempat cerita ke Bapak tidak ada kendala tidak sih sehingga terlambat memberitahunya? Itu saya nggak tahu lah, ya, saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas ini kan Kementerian SDM ketika diintervensi kan cepat selesai. Nah, jadi menurut saya sekali lagi bahasanya adalah ya udahlah kita perbaiki aja lah, ya. Dan ini ada satu SOP yang harus dibakukan. Kalau kira-kira udah sampai dada atau mungkin di bawahnya alarmnya udah bunyi. Alarmnya udah bunyi sehingga kita punya waktu untuk memperbaiki. Nah, ini kan udah sampai kerongkongan nih. Tapi kita udah selamatkan. Clear. Per hari ini ya saya udah cek bahwa yang namanya Jamali, Jawa, Madura, Bali sudah kembali normal. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini berarti jawabannya siapa nih Pak? Siapa yang menentukan kebutuhan batubara nasional, yang memastikan batubara tersedia dan memastikan batubara yang tersedia itu kualitasnya sesuai dengan kebutuhan pembangkit. Itu semua tanggung jawab PLN kah? Pertama PLN kan akan mengeluarkan kebutuhannya seperti apa, ya. Lalu Kementerian SDM ini kan secara umum kan batubara ini kan terdiri berbagai macam. Ada ya, kan kita nggak bisa pastikan, kamu produksi ini ya. Lah barangnya yang ada kan di lapangan itu. Kalau dia yang di lapangan ada low range kalori, ya seperti itu kan banyak sekali iup-iup itu. Nah, kalau Kementerian SDM kan mengeluarkan secara global kan. Ya udah, ini misalkan di sini ada 10, ini ada 5, ini ada 7 dan seterusnya. Total misalkan 50 iup misal. Kan terdiri berbagai macam-macam kalori. Nah, Kementerian SDM pokoknya secara total quantity. Pokoknya dari yang saya keluarkan, ya, ini 25% untuk PLN. Silakan PLN melakukan pendetilan dari kuota yang sudah diberikan. Kan nggak bisa juga. Gimana? Tapi kalau PLN misalkan meminta bantuan kepada Kementerian SDM,
tolong dong kami dibantu untuk dalam proses ini. Menurut saya nggak ada masalah, bisa dibantu. Itu kan tinggal diundang rapat. Iya. Undang rapat, barang itu urusan sejam selesai kok. Oke. Seperti itu. Jadi saya pikir ini ya yang kita harus perbaiki seperti itu. Nanti tata kelola dan manajemen supply chain, udah itu Oke, aja. tata kelola ya Pak ya. Iya. Oke, ini sekarang saya beralih ke bagaimana reaksi masyarakat Pak Iya. Bambang. Komentar masyarakat baik pemilik usaha maupun komentar masyarakat di media sosial. Mungkin saya bacakan sedikit ya Pak ya. Iya, iya. Pemadaman kemarin saja sudah turun 50%. Nanti kalau pemadamannya siang sampai sore otomatis saya tidak bisa produksi. Ini adalah ucapan seorang pengusaha bisnis pizza rumahan yang mengaku kehilangan 1,6 juta rupiah. Kemudian ada lagi kata-kata kalau kita yang telat bayar nggak yakin PLN bakal mau disuruh sabar. Nah ini kan keluhan masyarakat di tengah ekonomi yang sulit ya Pak ya. Paham. Memastikan yang basic saja terganggu kan karena saat ini kan ekonomi memang tidak dalam keadaan baik-baik saja ya. Bagaimana menurut Anda seharusnya apakah memang teriakan-teriakan publik ini bahkan ada teriakan-teriakan yang meminta harusnya ada kompensasi dong ya dengan kerugian seperti ini untuk pengusaha ya Pak ya. Menurut Anda seperti apa? Sekali lagi seperti saya sampaikan di awal tadi, memang jika PLN mengalami situasi tak terhindarkan harus mengalami pemadaman, mereka harus mensosialisasikan dan menyampaikan itu ke publik secara lebih terbuka dan secara lebih menyeluruh lah ya. Nah sekali lagi informasinya kalau nyampainya nggak utuh, tidak semua masyarakat tahu, mereka tidak mempersiapkan. Iya. Seperti itu. Nah saya memang bukan berarti saya meminta masyarakat untuk bisa paham kondisi PLN, nggak begitu juga. Karena bagaimanapun kan kita menuntut PLN juga performance-nya baik. Dan seperti itu. Nah jadi terkait dengan itu, ya saya berharap bahwa PLN ke depan ya intinya perbaiki manajemen mereka, ya. Kemudian juga perbaiki tata kelolanya, sehingga tuntutan masyarakat yang tinggi tersebut itu dapat terpenuhi. Jadi kalau terkait dengan misalkan pertanyaan persoalan kompensasi dan sebagainya, ya itu kan mungkin ada regulasi. Saya tidak hafal semuanya ya. Ya saya pikir PLN harus apa ya lebih bijak dan lebih profesional lah seperti itu. Iya, itu mungkin sejalan ya. Memang ada beberapa masyarakat yang kemudian mengatakan bahwa ini bukan masalah pemadamannya, tapi masalah tidak diberitahu akan ada pemadaman sehingga mereka kemudian bisa bersiap-siap untuk mencegah gitu ya. Kira-kira demikian. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin sedikit Pak, menurut saya menarik melihat dinamika statement-statement pejabat kemarin. Ini yang cukup menarik buat saya karena di tengah kebingungan terhadap apa yang menjadi alasan dari pemadaman listrik, kosongnya pernyataan dari PLN di awal-awal, kemudian tiba-tiba ESDM masuk, tiba-tiba statement Bapak keluar tentang stok batu bara aman. Mengapa menurut Pak Bambang penting untuk Bapak meyakinkan publik bahwa stok batu bara aman? Keluar dari statement Ketua Komisi 12 DPR ya Pak? Karena begini, kita ini kan dengan tujuan untuk meluruskan informasi dan menyampaikan informasi yang utuh. Kita pada situasi seperti sekarang ini tidak perlulah kita berspekulasi yang macam-macam, ya. Fokus kepada penyelesaian persoalan. Jadi kepada PLN sendiri, ya mungkin kemarin mereka terlalu fokus untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi tidak ada statement keluar begitu? Kalau saya tidak salah, di root PLN ada memberikan statement. Setelah itu Pak, tapi saya nggak ngerti juga. Agak terlambat dan kemarin statement kalau di istana akhirnya memang keluar bilangnya adalah kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa sudah mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalkan. Nah kata-kata diminimalkan ini juga agak-agak bikin ngeri. Berarti belum benar-benar hilang ya, ada. Karena kan begini, tadi kan saya udah bilang dari awal penyebab Jamali ini kan menjadi problem seperti ini kan karena dua hal. Pertama ada pembangkit yang rusak. Kemudian ada boiler yang tidak maksimal karena kalori yang tidak maksimal. Iya. Ini kan kalori-kalori yang medium range ini kan sudah mulai masuk nih, sehingga kemudian mereka bisa meminimalisir defisit-defisit yang ada itu. Mungkin bahasanya seperti itu juga. Kan biasalah kan takut salah lagi kan. Takut salah, jadi lebih baik diam. Tapi ternyata diam juga salah ya. Masyarakat tetap tidak puas. Karena sekali lagi saya sampaikan, kita harus mengerti apa yang menjadi kebatinan daripada masyarakat. Mereka itu nggak mau tahu, pokoknya pingin high performance.
Kita bisa memahami karena kenapa? Ingat standar kita sekarang dengan 20 tahun yang lalu berbeda. Kalau 20 tahun yang lalu biar pet, sudahlah. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa begitu. Karena sekarang kita sudah paham bahwa pembangunan ketenaga listrikan ini berbanding lurus dengan pembangunan peradaban Indonesia dan pembangunan perekonomian. Sehingga listrik hidup dan listrik nyala itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Nah, pembelajaran dari sini kan kita tahu bahwa kita jangan main-main lah kepada yang namanya pembangunan dan manajemen ketenaga listrikan. Kita harus optimal. Oke, kita akan break lagi Pak, kita akan sambung di segmen terakhir nanti, pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.